Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Torik bin Ziyad hebat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, dalam kompetensi bahasa Indonesia. Tematik 6B yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu bisa lihat di halaman 59. Syarat kalimat efektif. 1. Memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. 2. Memperhatikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. 3. Menggunakan pilihan kata yang tepat. 4. Memiliki kehematan kata. Ciri-ciri kalimat efektif. Menghindari kata depan di, ke, atau sebagai di kalimat awalnya. Contoh, di balai pertemuan bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Tidak efektif. Di halaman rumah Ahmad sedang bermain layang-layang. Yang efektifnya, Ahmad sedang bermain layang-layang di halaman rumah. Ciri yang kedua adalah tak ada subjek ganda. Contohnya, pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Yang baik dan efektif adalah para pekerja dibantu oleh warga desa dalam pembangunan itu. Efektifnya, contoh lain, dalam pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga. Ciri yang ketiga adalah singkat dan jelas. Contohnya, mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Ini tidak efektif. Yang efektifnya, mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Tak efektif. Aini sakit gigi sehingga Aini tidak sekolah. Yang efektif, Aini sakit gigi sehingga tidak sekolah. Sesuai dengan pola kalimat. Ini ciri yang keempat. Contohnya, sirkus menonton Nina semalam. Hah? Efektifnya, Nina menonton sirkus semalam. Tak efektif. Menyapu halaman Balkis setiap hari. Efektifnya, Balkis menyapu halaman setiap hari. Balkisnya subjek, menyapunya adalah predikat, halamannya adalah objeknya. Setiap hari itu keterangan waktu. Ciri yang kelima, hemat dalam penggunaan kata atau tidak boros. Contohnya,
Para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilakan menempati tempat duduk masing-masing. Sudah ada hadirin, ada bapak-bapak lagi. Ini tidak efektif. Sebaiknya para bapak dan ibu dipersilakan menempati tempat duduk masing-masing. Atau bisa juga bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilakan menempati tempat duduk masing-masing. Nggak efektif nih contoh yang lainnya. Seluruh murid-murid memasuki ruangan di dalam kelas. Sudah ada kata seluruh pakai murid-murid. Yang benar adalah seluruh murid memasuki ruangan kelas atau murid-murid memasuki ruangan kelas. Topik berikutnya adalah kata baku. Kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang benar atau sesuai dengan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah pengertian kata baku. Kamu bisa lihat di halaman 101. Kata tidak baku, yaitu kosakata yang digunakan tak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang benar atau sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi ini biasa kita ucapkan, bahasa pergaulan. Ciri-ciri kosakata baku. Ciri-cirinya tidak dipengaruhi bahasa daerah atau tidak dipengaruhi bahasa asing. Saya bertemu, gue ketemu. Kesempatan lain, kantor tempat. Lain kesempatan, kantor di mana. Bentuk ragam percakapan. Dengan, memberi. Kalau yang gak bakunya, sama, kasih. Kasih sono. Ya, misalnya gitu. Memberi. Dengan dia, sama dia. Kan beda. Adanya imbuhan. Ayah bekerja keras. Ayah kerja keras. Kalau yang gak bakunya. Ia menendang bola. Ia tending bola. Ia tendang bola. Berkali-kali. Kalau yang gak bakunya berulang kali. Para tamu. Yang gak bakunya para tamu-tamu. Hadirin, para hadirin. Itu yang gak baku. Saraf. Saraf. Syaraf. Sah. Syah. Sentosa. Sentausa. Itu yang gak baku sentausa pakai u. Hak asasi. Yang gak bakunya hak azazi. Sah dia pakai y. Syah. Itu gak baku. Contoh kata baku yang sering kita gunakan. Perhatikan tabel berikut. Senin yang gak bakunya Senen. Aktif pakai F, bukan pakai P. Aktivitas pakai V, bukan pakai F. Jenazah pakai Z ya, bukan pakai S. Izin pakai Z, bukan J. Apotek pakai E ya, bukan pakai I. Apotek. Hafal, bukan hafal. Ijazah, bukan ijazah. Kreativitas. Jadi aktivitas, kreativitas yang bakunya menggunakan V, bukan F. Lubang, ya pakai U, bukan pakai O. Lubang. Komplet, bukan komplit, tapi komplet, pakai E. Praktik, bukan praktek. Jadi praktek itu ternyata tidak baku. Yang baku ada praktik. Fakta pakai F, bukan pakai P. Fakta. Nanti Pak Indra lampirkan tabel lainnya tentang kata baku dan kata tidak baku.
Contoh dalam bentuk kalimat, seluruh murid-murid mengikuti upacara pada hari Senin. Pakai Senin. Yang baiknya adalah seluruh murid mengikuti upacara pada hari Senin. Ayahku sedang menggali lobang untuk bertanam pohon mangga. Yang bakunya, ayahku sedang menggali lubang untuk menanam pohon mangga. Bertanamnya kita ganti dengan menanam. Alhamdulillah. Silakan kerjakan halaman 60 dan 102. Insya Allah dilanjutkan di buku tematik 6C. Next ya, buku 6C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.